bahan baku berapa di supplier, butuh bahan baku berapa di perusahaan karet. Ya, untuk menyediakan bahan baku, kebutuhan ban untuk pesanan 1000 unit tersebut. Nah, jadi real time, secara cepat informasi itu terbagi dari konsumen ke perusahaan, ke suppliernya supplier. Nah, itulah Bapak Ibu konsep dari operating supply chain management. Jadi dasarnya sebetulnya adalah integrasi secara sistem informasi. Nah, selain itu juga tentu integrasi secara transaksi. Ya, jadi tujuannya itu kembali real time. Ya, jadi terjadi real time transaction, ya, khususnya informasi. Mungkin kalau pembayaran harus ada proses verifikasi dulu, ya, harus ada proses approval dulu dan lain sebagainya. Nah, jadi informasi itu tersebar begitu saja dengan cepat dari konsumen ke perusahaan, di perusahaan pun nanti nyambung ke bagian keuangan, ke bagian produksi, ke bagian pergudangan, ke bagian sales dan segala macam. Nah, itu. Ya, jadi itu konsep operating supply chain management. Tapi tidak semua perusahaan bisa melakukan itu dan itu pun tergantung kebutuhan. Karena mahal Bapak Ibu, ya, untuk mengintegrasikan secara ideal itu, ya. Di ITB yang digunakan hanya modul. Jadi per modul Bapak Ibu, operating supply chain management itu per modul, per bagian dihargainya. Bisa puluhan, ratusan, bahkan miliaran. Ya, kalau di ITB saja itu perusahaan jasa padahal ya Bapak Ibu. Ya, pendidikan itu menggunakan Oracle. Yang mereka menggunakan hanya modul finance dulu ya. Kemudian aset. Kemudian inventory. Nah, yang lain-lainnya tidak pakai. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan. Tentu dia tidak melakukan modul persediaan pergudangan atau distribution atau logistik, mereka tidak memerlukan itu. Tapi perusahaan manufaktur, logistik dan distribution yang paling utama. Ya, misalkan seperti Carrefour, maka logistik dan distribution itu tentu modul yang pasti dipakai. Karena core bisnisnya memang mengharuskan melakukan kontrol yang ketat di bagian tersebut. Nah, itu Bapak Ibu. Itu yang disebut operating supply chain management. Jadi intinya operating supply chain management itu adalah integrasi secara sistem, ya, dari supplier ke supplier, ke perusahaan, ke konsumen, dan ke konsumennya konsumen. Nah, Bapak Ibu ada yang sudah, saya kan belum profiling nih Bapak Ibu. Ada yang bekerja di manufaktur Bapak Ibu? Pak Eka di mana Pak? Dinas Pak? Pak Handi? Saya di otomotif Pak. Motif di mana Pak? Karawang di Yamaha. Nah, kan Yamaha. Nah, di manufakturnya Pak, di sales atau di ininya, di manufacturingnya sih Pak. Bagian pembuatan engine. Nah, pakai aplikasi apa? Kalau di Yamaha pakai Oracle Pak. Oracle ya. Itu kan itu rencananya orang kelar katanya Pak. Iya. Orang kelar. Tapi memang penggunaan sistem itu tidak mudah juga ya Pak. Ketika adjustment itu dulu saya ingat waktu audit di ITB itu menggunakan Oracle itu sulit. Pak. Ya, karena menyesuaikan adjustment. Seperti sekarang Widya Tama sedang penyatuan tuh sistem akademik baru, tujuannya bagus, tapi namanya penyesuaian kan harus ada dinamika sedikit ya, gitu ya. Makanya ada kelas yang belum muncul, ini segala macam ini terpengaruh dari sinkronisasi. Jadi penerapan teknologi pun juga harus penuh persiapan Bapak Ibu ya. Tidak asal beli langsung jadi, ya, jadi harus di-prepare segala infrastruktur, jaringan, kemudian hardware, softwarenya ya. Oke, jadi pakai itu ya Oracle ya Pak ya. Apa aja Pak yang dipakai Oracle-nya Pak? Kebetulan kurang begitu tahu detailnya Pak. Jadi saya kan di bagian engineering-nya, jadi kurang begitu paham yang dipakainya apa aja. Oh ya, berarti ya karena itu biasanya per modul ya, tidak full ya. Jadi Oracle-nya yang dipakainya ya karena mahal juga. Iya. Pantaslah kalau yang mahal pakai mah. Ya karena sudah mapan ya. Ya nanti mungkin bisa berbagi Pak nanti kendala-kendalanya itu bagaimana nih penggunaan sistem itu Pak. Ya. Karena
Kalau teori mah ngambang Pak ya. Kalau justru yang di lapangan ini Bapak lebih paham nih mengenai teknis. Kalau perlu yang ngajar Bapak aja lah. Gitu ya. Jadi saya materinya ini silakan Pak dijelaskan tentang ini misalkan. Bisa, gitu ya. Jadi banyak ya Pak. Jadi macam-macam ya. Jadi saya juga senang kalau ada dari retail, manufaktur, dari jasa karena ini dipakai tidak hanya manufaktur sebetulnya. Jasa, retail juga pakai ya. Jadi yang paling sering itu memang di Indonesia adalah SAP, kemudian Oracle. Ya, itu dua itu bersaing di situ. Nah, kemarin mahasiswa kita sudah lulus lagi bikin versi lokal. Ya. Jadi kalau perlu Bapak Ibu bisa saya sampaikan jadi jadi narasumber juga ketika kuliah umum kemarin waktu di Pasca ya kita menggunakan versi lokal. Nah, kadang-kadang kan dari luar negeri itu adjustment-nya rada susah nih. Ya. Karena bisnis proses yang disetting adalah bisnis proses dari luar negeri. Nah, barangkali yang lokal ini lebih murah dan lebih mudah untuk diterapkan. Ya, Bapak Ibu mungkin yang punya usaha yang sudah cukup berkembang, ingin pakai sistem informasi atau aplikasi seperti itu nanti bisa saya kontakkan ke alumni ya, alumni. Ya. Oke. Terima kasih Pak Handi. Oke ya, jadi Oracle yang lain ada lagi yang di manufaktur. Saya dulu di Alpha Group. Nah, pakai apa Pak? Pakai Oracle. Oracle juga ya. Di semua lini Pak, kalau di Alpha Group. Wah, bagus itu. Berapa Pak tahu permodulan? Enggak tahu sih Pak. Kemarin saya di HC sih Pak, di Human Capital. Ah ya, bagus juga. Ya. Terus saya juga kerja di pabrik juga Pak. Ya. Di pabrik kertas itu pakai SAP. SAP, nah ya kan. Jadi grup ini banyak Oracle yang kelas saya sebelumnya banyak yang SAP. Jadi ya itu saing-saingan ya. Begitu ya. Jadi yang paling kepake di situ ya. Dan mereka lebih mudah mungkin memfasilitasi juga bisnis proses dari bisnis, industri atau usaha-usaha yang ada di Indonesia sehingga lebih terpakai. Dan juga mungkin harganya lebih masuk nih di Indonesia. Gitu. Ya ada lagi Bapak Ibu yang lain? Saya Pak. Pak. Izin sharing Pak. Ya, bagaimana saya Pak? Di Telkomsel. Ya. Dulu kami pakai Oracle Pak. Ya. Dari mulai persediaan sampai finance di procurement juga. Cuma karena induk kami Telkom pakai SAP, jadi konsolidatnya susah Pak. Jadi kita betul. Jadi kita baru 2 tahun pakai SAP. Oh, ikut akhirnya ikut Pak. Tapi alhamdulillah pakai SAP kita bisa kerjanya di rumah aja Pak, nggak usah ke kantor. Pertanyaannya Pak, adjustment itu butuh waktu berapa lama Pak? Yang ingin saya tahu. Pak, ini luar biasa Pak. Kita waktu perpindahan dari Oracle ke SAP itu nggak pakai apa ya Pak? Jadi sistemnya langsung mati gitu Pak. Oracle langsung dimatiin, kita langsung pindah ke SAP. Jadi itu serba kacau pokoknya Pak. Ya, kita Pak. Setahun lah baru bisa stable gitu Pak. Makanya kebayang juga kan itulah proses. Apalagi kan ini pesaing Pak. Iya betul. Sampingan kan juga nggak mungkin, makanya dibuat supaya tidak mudah untuk bertransformasi. Tapi kenapa ceritanya bisa itu ke Oracle tapi induknya SAP Pak? Biasanya kan itu udah ada arahan dari atas setahu saya Pak. Kalau kelihatannya sih politis lah Pak. Kalau di BUMN kalau dulu ya, kita betul Pak. Orang-orang yang di Telkom yang apal, yang di Telkomsel, yang di regional, yang di sana, yang di mana? Di itu tuh di mana Pak? Di Soekarno Hatta ya. Soekarno Hatta ya Pak, legend. Nah, di sini kalau di sini juga ada dosen-dosen yang banyak yang pensiunan Telkom juga di sini banyak. Bu Nurul ya Pak ya. Ya Bu Nurul ya, Bu Win di hari ini kalau nggak salah. Pak Ibnu Rahimahumullah juga ada. Jadi ya, makanya sekarang kenapa biasanya kan ada arahannya dari atas. Untuk memang dari atas kok Pak. Sebenarnya kalau SAP itu cocoknya buat manufacturing. Kalau kita di jasa pakai Oracle cukup Pak sebenarnya. Mungkin secara pertimbangan profesionalnya itu ya Pak ya, di luar politisnya itu ya. Iya, betul ya. Pak. Sama ya, itu sih Pak konsolidatnya Pak. Lama aja. Kalau sekarang kan tinggal narik data udah bisa. Iya Pak. Media Tama aja untuk ini perubahan